Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPK, cerdas, ceria, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Tentunya hari ini kalian sehat dan bahagia. Masih dalam suasana pandemi, kita tetap belajar di rumah dengan menggunakan Microsoft Teams dan YouTube. Anak-anak, kalian bertemu dengan Bu Indi hari ini dengan tetap masih pelajaran PPKN. Pada awal pelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Anak-anakku, untuk mempelajari materi tersebut, kalian nantinya diharapkan dapat mengidentifikasi penerapan Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan pada masa Reformasi. Untuk itu, maka materi kita nanti adalah penerapan Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. Mari simak satu persatu. Pancasila pada masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Pada masa Orde Lama ini meliputi 3 periode. Periode pertama pada tahun 1945 sampai dengan 1950. Periode kedua tahun 1950 sampai dengan 1959. Dan periode ketiga tahun 1959 sampai dengan 1965. Kita kupas satu persatu. Pada periode 1945 sampai 1950, konstitusi yang digunakan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam praktek kenegaraannya, sistem presidensial tidak dapat diwujudkan. Setelah penjajah dapat diusir, persatuan mulai mendapat tantangan. Upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan faham komunis atau PKI melalui pemberontakan di Madiun tahun 1948 dan oleh DITII yang akan mendirikan negara Islam. Selanjutnya, pada periode kedua 1950 sampai dengan 1959, penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintah. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat bukan berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak atau biasa kita kenal dengan voting. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik karena pada tahun 1955 pelaksanaan pemilu pertama di negara kita diadakan. Selanjutnya periode ketiga, yaitu periode tahun 1959 sampai 1965. Masa ini dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Soekarno menjadi otoriter, diangkat sebagai presiden seumur hidup, serta menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis yang ternyata sangat tidak cocok bagi NKRI. Berikut kita pelajari tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup pada masa Orde Baru.
Pada masa Orde Baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang telah menyimpang dari Pancasila. Pancasila dan Orde Baru diarahkan menjadi ideologi yang hanya menguntungkan satu golongan, yaitu loyalitas tunggal pada pemerintah dan demi persatuan dan kesatuan hak-hak demokrasi dikekang. Berikut kita pelajari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup pada masa reformasi. Eksistensi Pancasila sejauh ini masih banyak dimaknai sebagai konsepsi politik yang substansinya belum mampu diwujudkan secara real. Reformasi belum berlangsung dengan baik karena Pancasila belum difungsikan secara maksimal sebagai mestinya. Banyak masyarakat yang hafal butir-butir Pancasila tetapi belum memahami makna sesungguhnya dan belum. Sekarang ini akan bahas apa itu fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup untuk tegaknya negara NKRI. Apa saja fungsi Pancasila di dalam negara NKRI? Di antaranya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup. Selain itu juga sebagai jiwa bangsa, sebagai kepribadian bangsa, sebagai sumber hukum, sekaligus cita-cita bangsa. Fungsi pokok Pancasila inilah yang nantinya akan dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Anak-anakku, lalu bagaimanakah kita harus mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup? Dapat kita lakukan yang pertama dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara dengan baik, misal melaksanakan pemilu, kemudian melaksanakan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya mengadakan gotong royong atau kerja bakti. Selanjutnya juga melaksanakan Pancasila di bidang pendidikan, yang dalam hal ini perlu contoh-contoh yang harus diberikan oleh Bapak Ibu guru kepada kalian jika nanti kita bertemu pada pembelajaran dengan cara tatap muka, insya Allah kalau pandemi sudah selesai. Demikian anak-anak, materi kali ini. Bila kalian kurang paham, kalian bisa mempelajarinya lagi di buku paket yang sudah kalian terima dari perpustakaan. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita akan bertemu kembali pada waktu berikutnya dan pada kesempatan yang lain. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kalian dari apa yang Bunda sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap di rumah, jaga kesehatan, pakai masker jika keluar dan tetap jaga jarak. Jangan lupa tetap beribadah dan berdoa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.